semuanya, jumpa lagi dengan saya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Di desa Yusi, terdapat satu keluarga yang terdiri dari ayah dan anak laki-laki. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana. Pak Anming, sang ayah terkenal dengan sifatnya yang penyabar. Sedangkan Jingmi, sang anak laki-laki, dikenal sebagai sosok penyayang hewan. Jingmi pernah menemukan burung yang terluka akibat pemburu. Ketika ia sedang berjalan di dekat hutan. "Astaga, kasihan sekali kamu," kata Jingmi sembari mengambil burung itu. Ia pun memutuskan untuk membawa burung itu pulang dan merawatnya dengan penuh kesabaran. Jingmi melepaskan burung merpati itu. Setelah benar-benar sembuh, terbanglah dengan bebas merpati, serunya. Para tetangga pun terheran-heran melihat hal yang dilakukan Jingmi. Aneh sekali, dapat burung bagus, bukannya dijual, malah dilepas lagi, kata seorang tetangga. Tak hanya itu, Jingmi juga sering melepaskan kelinci-kelinci yang terjebak dalam perangkap tikus. Hal itu tentu membuat para tetangga juga geleng-geleng. Seharusnya kelinci itu bisa ditangkap dan dimasak, gumam seorang tetangga. Ya begitulah, Jingmi memang menyayangi binatang. Jingmi mempunyai hewan kesayangan yang telah ia pelihara sejak lama. Hewan itu adalah seekor kuda jantan yang sangat gagah. Setiap hari, Jingmi merawat kudanya dengan penuh kasih sayang. "Wangi sekali," kata Jingmi sembari memandikan kudanya. Suatu pagi kuda kesayangan Jingmi hilang. Kandangnya kosong. Ia pergi entah kemana. Jingmi pun berteriak dengan heboh. "Gawat, kemana perginya kudaku?" Pak Anming yang sangat sabar itu mencoba menenangkan Jingmi. "Sudah, jangan berlebihan, nak. Kamu kan bisa mencarinya dulu." Jingmi bergegas keluar rumah untuk mencari kuda kesayangannya. Ia berjalan ke sana kemari dan bertanya ke semua orang yang ia temui. "Permisi, apakah ibu melihat ada seekor kuda yang lewat?" tanya Jingmi. "Kuda? Aduh, ibu tidak melihatnya," sahut tetangga. Sudah 1 minggu kuda itu menghilang, tetapi Jingmi masih berharap agar kudanya segera pulang ke rumah. "Ikhlaskan saja, nak. Sudah selama ini, ia pasti tidak akan kembali. Jikapun ia kembali, itu berarti keberuntungan buatmu," kata Pak Anming. Kuda Jingmi yang hilang menjadi topik pembicaraan hangat bagi para tetangga. Mereka saling membicarakan peristiwa itu. "Oh, sayang sekali ya. Padahal kuda sebagus itu jika dijual pasti akan laku mahal," kata seorang bapak. "Iya, anak itu pasti sangat kecewa," sahut seorang ibu. Wajah Jingmi terlihat berbeda semenjak kudanya menghilang. Ia sering murung dan sering menghabiskan waktu sendirian di minus dalam kamar. Jikapun keluar rumah, ia hanya berniat untuk mencari kudanya. Jika tidak ada kamu, hidupku terasa sangat sepi," kata Jingmi. Hari keberuntungan Jingmi tiba-tiba datang. Pada suatu hari yang tak terduga,
Kuda Jingmi kembali pulang dan membawa pasangan, seekor kuda liar betina yang sangat cantik. Jingmi pun menangis terharu. Kebahagiaannya tak bisa ia ungkapkan. "Aku sangat merindukanmu," kata Jingmi. Para tetangga sontak berkata, "Wah, beruntung sekali ya Jingmi dan Pak Anming. Meskipun kuda mereka sudah hilang dalam waktu yang lama, tetapi ia kembali, bahkan membawa kuda lain." Sementara itu, Pak Anming hanya tersenyum, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Jingmi merawat kedua kuda itu dengan baik. Kasih sayang yang ia berikan sama rata. Ia memperlakukan kuda lama dan kuda barunya dengan adil. Pak Anming kemudian menasihati anaknya itu, "Hati-hati ya nak, bagaimanapun juga ia adalah kuda liar." Jingmi yang sudah terlanjur sayang pada kuda barunya tidak menghiraukan nasihat Pak Anming. Ia bahkan berani menunggangi dan memacu kuda liar itu dengan sangat kencang. Wuhu berlarilah dengan sekencang-kencangnya. "Aku ingin merasakan kecepatan angin," seru Jingmi. Kuda liar lantas berlari kencang tak beraturan. Karena terbiasa hidup bebas, kuda itu tak bisa mendengarkan perintah. Jingmi pun terjatuh ke tanah karena kuda yang ia tunggangi tak bisa dikendalikan. "Aduh wah, balonku ayah tolong!" teriak Jingmi. Jingmi terbaring lemah di kasur. Kaki tangannya patah. Ia tak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Pak Anming pun merawat Jingmi setiap hari. "Maafkan aku ya. Seharusnya aku mendengarkan nasihat ayah," kata Jingmi penuh penyesalan. Tepat waktu itu, kerajaan mengumumkan bahwa semua anak laki-laki harus ikut berperang. Bahkan para prajurit menjemput mereka ke rumah masing-masing. Situasi sudah mendesak, kita tak punya banyak waktu lagi. Semua anak laki-laki harus mempersiapkan diri, kata seorang prajurit. Jingmi benar-benar bersyukur ketika mendengar berita kerajaan itu. Kecelakaan yang menimpanya membuat ia terbebas dari kewajiban perang. Ternyata ada hal baik di balik semua ini. Aku tak perlu ikut berperang. Aku bisa terus bersama ayah di rumah ini, gumamnya. Semua anak laki-laki di desa tengah bersiap pergi ke perkemahan khusus prajurit. Lagi-lagi seorang tetangga berkata, "Wah, beruntung sekali ya Jingmi. Ia tak perlu berangkat perang, tak seperti anak laki-laki yang lain." Pak Anming pun menjawab dengan bijak, "Di setiap musibah yang terjadi, pasti ada hikmah di belakangnya. Kudaku hilang, tapi ternyata ia pulang membawa kuda lain dan anakku kesakitan karena jatuh dari kuda. Tapi sebagai gantinya, dia selamat dari bahaya karena tidak harus pergi ke medan perang." Nah, seperti itu ceritanya teman-teman. Jumpa lagi ya.